Halo guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi pada video kali ini kita akan bahas alur cerita dari film yang berjudul Vampire Clay. Nah, film ini akan bercerita tentang seorang wanita yang gak sengaja menemukan tanah liat terkutuk di sebuah desa terpencil. So, seperti apakah kisahnya? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Aina yang memiliki sebuah kelas seni di pedesaan terpencil, di mana Aina yang dulunya seorang guru seni di kampus Tokyo memutuskan untuk tinggal di desa. Itu semua terjadi setelah Aina mengetahui pacarnya berselingkuh dengan salah satu mahasiswanya. Hingga pada suatu pagi, Aina datang ke studio seninya untuk mengajar seni pada muridnya. Namun sesampainya di sana, Aina sangat terkejut saat melihat ruang kelasnya yang udah berantakan. Gak ingin hal itu mengganggu pelajaran seninya, Aina pun dengan cepat mencari tempat baru untuk dijadikan kelas cadangan. Dia menemukan sebuah rumah terlantar yang gak dimiliki oleh siapapun. Aina pun memanfaatkan rumah terlantar itu untuk dijadikan studio seninya yang baru. Dengan dibantu oleh murid-muridnya, Aina pun mulai memindahkan barang-barang dari studio lama ke studio yang baru. Saat Aina sedang membersihkan halaman rumah itu, dia menemukan kantong plastik yang di dalamnya terdapat bubuk tanah liat untuk membuat patung. Aina pun segera membawa bubuk tanah liat itu ke dalam gudang yang mana di situ terlihat murid dari Aina. Aina memiliki 5 murid di pedesaan itu, di antaranya ada Reiko, Aiko, Kaori, Yuka, dan juga Kanji. Dari kelima muridnya itu, Kaori adalah murid yang paling pandai dalam hal seni. Karena bakatnya di bidang seni ini, Kaori menerima pelatihan secara gratis di Tokyo dan diajarkan langsung oleh guru yang lebih handal dalam hal seni. Kali ini murid Aina sedang giat belajar seni agar mereka bisa masuk ke kampus seni ternama di Tokyo. Ketika semua sedang belajar membuat patung dari tanah liat, Kaori pun datang ke tempat tersebut. Pelajarannya di Tokyo udah selesai dan kini dia pun harus kembali ke desanya. Kelas seni pun segera dimulai dan para murid mulai membentuk tanah liat mereka masing-masing. Karena tanah liat Kaori udah digunakan oleh Yuka, dia pun langsung mencari tanah liat yang lain di gudang. Ketika sedang mencari tanah liat ini, Kaori menemukan kantong plastik yang berisi bubuk tanah liat. Kantong itu merupakan kantong yang sebelumnya telah ditemukan Aina terkubur di halaman rumah. Kaori segera menggunakan tanah liat itu dan mulai membentuk tanah liat tersebut. Pada pelajaran kali ini, mereka diharuskan membuat patung tanah liat berbentuk kerang laut. Beberapa jam kemudian tugas mereka semua udah selesai, dan Aina pun segera memberi nilai pada setiap tugas dari para muridnya. Reiko mendapatkan nilai tertinggi, sedangkan Kaori mendapatkan nilai tertinggi kedua. Walaupun Kaori mendapatkan peringkat kedua, namun ternyata nilai Kaori ini sama dengan Reiko. Mengetahui jika nilainya sama dengan Kaori membuat Reiko merasa nggak senang. Sejak lama Reiko ini emang gak suka sama Kaori karena Kaori memiliki bakat bawaan dalam bidang seni. Berbeda dengannya yang harus belajar lebih giat agar bisa menjadi ahli di bidang seni. Setelah kelas berakhir, Kaori berbincang dengan Aiko dan Yuka tentang pengalamannya ketika belajar di Tokyo. Murid-murid seni yang ada di Tokyo sangatlah hebat, bahkan melebihi kemampuan Kaori. Padahal di kelasnya ini, Kaori lah yang paling berbakat. Mengetahui hal itu membuat mereka semakin termotivasi untuk belajar lebih giat lagi. Itu semua agar mereka bisa diterima di kampus seni Tokyo. Di malam harinya saat semua orang udah pulang, tanah liat yang digunakan Kaori tiba-tiba aja bergerak dengan sendirinya, yang mana tanah liat itu mulai mengambil sebuah silet. Keesokan harinya mereka diberi tugas baru, yaitu membentuk tanah liat agar menyerupai wajah mereka. Saat akan membentuk ulang tanah liatnya, tiba-tiba aja tangan Kaori ini terluka akibat silet yang berada di dalam tanah liat itu. Darah Kaori pun menetes di tanah liat, dan anehnya darah Kaori malah diserap oleh tanah liat tersebut. Kemudian Kaori dan murid-murid lainnya mulai mengerjakan tugas mereka. Gak beberapa lama kemudian, Kaori selesai lebih cepat dari yang lainnya. Patung tanah liat buatannya itu sangat menyerupai wajah dari Kaori. Setelah semuanya selesai, Aina pun menilai karya mereka. Namun setelah melihat hasil karya muridnya yang gak sesuai dengan harapan, Aina pun marah-marah.
Aina meminta mereka untuk lebih giat belajar agar bisa menyaingi anak-anak seni di Tokyo. Karena hasil karya muridnya sangat mengecewakan, Aina meminta mereka untuk mengulang tugas tersebut. Ketika semuanya udah pulang, Reiko masih terlihat sibuk membuat ulang tanah liatnya. Karena hari udah malam, Reiko pun segera pulang ke rumah. Saat semua orang udah pergi, tanah liat milik Kaori tiba-tiba aja hidup dan mulai memakan hamster peliharaan Kaori. Di pagi harinya, Kaori pun terkejut melihat hamsternya udah hilang. Lalu ketika dia melihat hasil karyanya, Kaori pun bingung mengapa patung tanah liatnya tiba-tiba rusak. Aiko yang melihat hal itu mulai berprasangka buruk dengan Reiko, karena kemarin Reiko lah yang pulang paling terakhir. Meskipun karyanya udah rusak, Kaori nggak merasa bersedih. Dia justru merasa lebih bersemangat untuk membuat ulang tanah liatnya. Akhirnya dia pun berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik. Berkat kerja keras mereka, hasil karya kali ini terlihat lebih bagus dari yang kemarin. Karena karya Kaori yang paling bagus, dia pun mendapatkan nilai yang paling tinggi. Meskipun begitu, kemampuan mereka saat ini masih belum cukup untuk bisa diterima di kampus Tokyo. Lalu terjadilah sedikit perdebatan antara para murid dan Aina tentang fasilitas belajar mereka yang enggak membantu mereka meningkatkan kemampuan. Mereka pun mulai pasrah dengan keadaan dan mereka meminta Aina untuk mendatangkan guru seni dari Tokyo. Akan tetapi Aina ini enggak mengizinkannya dan meminta mereka untuk belajar sendiri. Namun karena mereka semua memaksa Aina untuk mendatangkan guru seni dari Tokyo, Aina pun berubah pikiran dan akan memikirkannya terlebih dulu. Sedangkan di malam harinya saat semuanya udah pulang, seperti biasa Reiko masih ada di ruang kelas seni. Dia mulai memandangi keindahan patung tanah liat yang dibuat sama Kaori, yang kemudian jari Reiko ini tanpa sengaja terkena paku sehingga mengeluarkan sedikit darah. Bersamaan dengan itu, patung tanah liat Kaori rusak dengan sendirinya. Reiko pun panik dan mulai memperbaiki patung itu. Namun tiba-tiba aja, patung tanah liat itu menyerap darah Reiko dan mulai menelan Reiko secara perlahan. Keesokan harinya, Kaori, Yuka, dan juga Aiko mulai membersihkan ruang kelas yang sangat berantakan. Mereka masih belum mengetahui bahwa Reiko terjebak di dalam tanah liat terkutuk itu. Mereka bertiga pun mulai curiga bahwa Reiko adalah orang yang udah merusak karya seni milik Kaori serta menyebabkan kekacauan di kelas tersebut. Dari dalam tanah liat kita bisa mendengar jika Reiko berbicara dengan mereka bertiga, namun mereka sama sekali nggak bisa mendengarnya. Yang lalu Kaori pun mulai mendekati patung tanah liat miliknya yang udah rusak dan mulai menghancurkan patung tersebut. Ternyata tindakan Kaori ini malah membuat tubuh Reiko yang ada di dalamnya mulai tercabik-cabik. Tanah liat terkutuk yang telah dihancurkan dan dibawa oleh Kaori itu mulai bergerak sendiri dan membentuk dirinya mirip dengan Reiko. Tanah liat yang menyamar menjadi Reiko ini mulai mendatangi Yuka yang sedang berada di halaman. Dia mulai melukai tangan Yuka dan meminum darah Yuka. Ketika tanah liat itu bersentuhan dengan darah, maka dia bisa masuk ke tubuh orang itu lewat darah. Tubuh orang yang terkontaminasi dengan tanah liat terkutuk ini akan melunak dan bertekstur seperti tanah liat. Setelahnya, tanah liat ini akan membunuh para korbannya. Bahkan gak hanya itu, tanah liat ini juga mampu merubah wujudnya seperti para korbannya. Ternyata tanah liat ini sangat suka meminum dan memakan manusia. Dan kini Yuka pun udah menjadi korban dari tanah liat terkutuk itu. Hantu tanah liat pun mulai merubah wujudnya menjadi seperti Yuka dan gak berapa lama kemudian Kanji datang untuk mengajak Yuka makan siang. Dan seperti yang udah kita duga, hantu tanah liat yang menyamar sebagai Yuka ini menjadikan Kanji sebagai korban berikutnya. Saat ini hantu tanah liat udah menyamar sebagai Kanji dan bersiap untuk menyerang teman-teman yang lain. Target berikutnya adalah Aiko dan Kaori, di mana Kanji pun mulai menyerang mereka berdua. Mendengar suara teriakan Kaori, Aina pun masuk ke dalam kelas untuk membantu Kaori. Lalu terjadilah pertarungan antara mereka melawan iblis tanah liat yang menyamar sebagai Kanji. Karena dibuat terpojok, iblis itu pun mulai memperlihatkan wujud aslinya. Ketika iblis itu akan menyerang mereka, datanglah seorang pria asing yang membawa alat pemanas dan mulai memanaskan iblis tanah liat itu.
Secara perlahan iblis tanah liat itu mulai mengeras dan gak bisa bergerak. Kemudian pria asing itu mulai menghancurkan iblis tanah liat menjadi butiran tanah liat. Lalu pria asing itu memperkenalkan dirinya sebagai Fumisi. Dia mulai bercerita bahwa dahulu rumah ini merupakan rumah dari seorang pematung bernama Metasuga. Metasuga sangat suka membuat patung dari tanah liat dan dia pun mulai memamerkan karya patungnya itu di sebuah galeri seni di Tokyo. Akan tetapi karya seni yang dibuat sama Metasuga ini mendapatkan penilaian buruk. Metasuga sendiri adalah orang yang sangat sulit untuk bersosialisasi dan karena hal itulah sulit baginya untuk mempromosikan karya seni patungnya itu. Lama-kelamaan karena sifat introvertnya itu, orang-orang sekitar mulai menilai buruk sifat dari Metasuga. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Metasuga bekerja di sebuah pabrik limbah industri. Suatu hari Metasuga bertemu dengan teman sekelasnya dulu, di mana temannya ini sangat menyukai patung hasil karya Metasuga. Dia pun berniat untuk membantu Metasuga menjual patung-patung itu. Hal tersebut tentu aja membuat Metasuga menjadi senang, dan dia pun mulai menggila dan terus membuat banyak patung. Ketika sedang membuat patung, Metasuga menyadari jika dia menderita penyakit misterius hingga kulitnya menjadi rusak. Kemungkinan besar penyakitnya ini timbul akibat Metasuga yang sering terpapar limbah industri di tempatnya bekerja. Sadar jika umurnya udah nggak lama lagi, Metasuga pun membuat sebuah patung dari tanah liat untuk yang terakhir kali, di mana dia sengaja mencampur darahnya dengan tanah liat dan patung itu diberi nama Kakame. Metasuga berharap dengan adanya patung itu akan menjadi wadah jiwanya ketika dia udah meninggal. Singkat cerita, teman Metasuga udah menjual sebagian besar patung, akan tetapi temannya itu malah mengambil sebagian besar keuntungannya untuk digunakan membayar hutang. Merasa tertipu dan dirugikan, Metasuga pun mulai mengamuk dan menyerang temannya tersebut. Yang ternyata teman Metasuga ini nggak lain dan nggak bukan adalah Fumisi. Untuk menghilangkan jejak, Fumisi membakar tubuh Metasuga bersama dengan patung Kakame. Setelahnya dia mencampur abu Metasuga dengan bubuk tanah liat dari patung Kakame. Yang mana tanpa Fumisi ketahui, sebelum Metasuga meninggal, dia udah berjanji akan hidup di dalam tubuh Kakame. Dan saat ini abu Metasuga udah menjadi satu dengan Kakame dan menunggu waktu yang tepat untuk balas dendam. Setelah melakukan semua itu, Fumisi mengubur abu Metasuga di halaman rumah. Fumisi merasa sangat menyesal karena telah melakukan pembunuhan itu. Dan karena hal itulah, setiap bulan dia selalu datang ke rumah Metasuga untuk mendoakan arwahnya. Setelah bercerita panjang lebar, mereka pun mulai mengamasi tanah liat dari patung Kakame ke dalam beberapa kotak. Mereka juga memastikan jika semua tanah liat udah dikemas dalam kotak dan gak ada yang tertinggal sedikit pun. Namun ketika sedang bersiap-siap untuk pergi dari rumah itu, kita bisa melihat bahwa ada sedikit bagian tanah liat yang terkena air. Tapi mereka semua nggak menyadari hal itu, karena tanah liat tersebut berada di tempat tersembunyi. Karena tanah liat itu terkena air, maka Kakame atau arwah Metasuga pun akan hidup kembali. Kakame yang telah bangkit itu mulai mengambil alih tubuh dari Kaori. Dan kini Kakame yang udah menguasai tubuh Kaori berusaha untuk menyerang Aiko dan juga Aina. Fumisi pun gak punya pilihan lain selain membakar tubuh Kaori yang kerasukan. Setelah itu, abu dari Kaori dimasukkan ke dalam wadah yang sama dengan tanah liat Kakame. Aiko merasa marah pada Fumisi karena gara-gara dia semua teman-temannya meninggal. Aiko pun merasa bersedih karena sekarang hanya dia aja yang masih hidup. Namun tiba-tiba aja terjadi sedikit gempa yang menjatuhkan sebuah lukisan besar tepat di dekat tanah liat Kakame. Bubuk tanah liat itu pun tertiup angin sehingga membuat Fumisi tanpa sengaja menghirup bubuk tanah liat tersebut. Kini Kakame pun udah masuk ke dalam tubuh Fumisi dan meskipun hanya terhirup sedikit, hal itu masih bisa membangkitkan iblis Kakame. Kakame pun mulai keluar dari dalam perut Fumisi dan dia mulai menyerang Aiko serta Aina. Aiko pun berusaha untuk menyalakan mesin pemanas yang dibawa sama Fumisi, tapi sayangnya mesinnya udah rusak. Mereka pun memiliki ide dengan memasukkan bahan yang mudah terbakar ke dalam mulut Kakame.
Setelah itu Aiko mengambil korek untuk membakar Kakame dan ternyata usaha mereka berhasil membunuh iblis tersebut. Setelah insiden mengerikan itu, Aina berniat untuk meletakkan bubuk tanah liat terkutuk itu di tempat mantan pacarnya bekerja. Yang ternyata sampai saat ini dia masih dendam pada mantan pacarnya yang telah selingkuh di belakangnya. Namun dia berubah pikiran dan lebih memilih untuk menguburkan tanah liat itu di pinggiran kota Tokyo. Aina pun pergi ke tempat yang jauh dan kabarnya sampai saat ini nggak pernah ada yang mengetahui. Sedangkan kotak yang berisi bubuk tanah liat itu udah mulai rusak dan menyatu dengan tanah di sekitarnya. Lalu tumbuhlah pohon dari tanah liat Kakame dan hal itu kembali membangkitkan Kakame. Namun kali ini dia udah berubah menjadi akar pohon di mana terlihat wajah dari para korban Kakame. Akar pohon itu mulai tumbuh dengan cepat dan mulai menghancurkan pondasi tanah di kota Tokyo. Lalu kita bisa melihat bangunan pada kota Tokyo yang mulai hancur akibat ulah Kakame dan film ini pun berakhir. Oke guys, mungkin gini aja ya pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.